Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak sabar lagi ya. Saya ingin belajar dengan seorang dokter, yaitu Pak Dr. Setio Budi yang sudah hadir di ruangan di ruangan Zoom malam hari ini. Saya ingin menyapa. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Mari Bapak Ibu kita sambut pembicara kita yang senantiasa selalu dengan tulus dan ikhlas berbagi ilmunya kepada kita, Bapak Dr. Setio Budi. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Taufik, terima kasih teman-teman semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Guru-guru saya, sejawat saya, para dokter, siapapun dari Sabang sampai Merauke. Bahagia saya bisa bergabung lagi, bisa menemani teman-teman untuk bukan menggurui sama sekali. Saya hanya ingin bercerita apa yang saya dapatkan, dan ini pun bukan final, jadi ini harus kita kaji, harus kita perdalam lagi. Mari kita belajar bersama. Saya ingin dari waktu ke waktu ada pelajaran yang kita dapat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman semua, dengan niat seperti itu, dengan cara seperti itu, maka kita akan dapat banyak dan keyakinan kita akan jauh lebih besar lagi. Mudah-mudahan ini akan bisa ditransfer. Sekali lagi ini adalah bahan diskusi buat kita semua. Saya langsung ke materi. Saya mohon izin sekali lagi, kamera saya akan tutup supaya fokus di materi. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah diceritakan sama Mas Pras juga. Bicaranya adalah asam lambung. Artinya adalah satu pembicaraan yang sering sekali di telinga kita, yang sering didengar oleh kita ketika seseorang itu ditanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, hanya saya ada asam lambung. Tadi sudah diceritakan juga sama Mas Pras, ternyata tidak sekedar asam lambung. Asam lambung berhubungan dengan situasi psikis kita, dari mulai kegalauan, kecemasan, sampai angka atau skor depresinya bisa dihitung, itu pun ternyata sangat erat sekali hubungannya. Jadi mudah-mudahan pemahaman kita mengenai depresi dan asam lambung atau psikis dan lambung itu harus betul-betul menjadi pegangan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya tentunya adalah kita mencari solusi. Bagaimana solusi untuk mengatasi gangguan psikis yang terjadi dalam tubuh kita, bagaimana memanagenya, dan bagaimana dengan asam lambung. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ini adalah fungsi asam lambung, Bapak Ibu sekalian. Bisa memberikan suatu sterilisasi, jadi betul-betul makanan itu dengan asam lambung akan steril, aman buat tubuh kita. Kemudian akan dicerna materinya, kalau ada protein berarti protein dicerna, merangsang untuk adanya enzim keluar dari tubuh kita, karena ada asam lambung maka pepsin akan keluar, mengaktifasi seluruh faktor-faktor yang dibutuhkan untuk pencernaan, menstimulasi, ini yang paling perlu, kemarin kita berbicara di batu empedu, menstimulasi keluarnya asam empedu dan berbagai enzim, khususnya adalah enzim dari pankreas, karena salurannya antara saluran asam empedu atau garam empedu itu bertemu dan kemudian menjadi satu di usus 12 jari dengan enzim, baik untuk karbohidratnya, proteinnya, kemudian untuk lemaknya itu dikeluarkan oleh pankreas. Dan terakhir, karena ada asam lambung, sekali lagi karena asam lambung, maka akan bisa menutup satu pintu di atas, kemudian membuka di bawahnya lagi satu pintu, membuka pintu bawah. Jadi pintu atas ditutup, pintu bawah dibuka. Ini karena adanya asam lambung yang dikeluarkan oleh mukosa atau sel parietal yang ada di dalam lapisan asam lambung kita.
Kalau kita melihat fungsi asam lambung seperti ini yang sederhana, katakanlah hanya 7 titik, katakanlah 7 materi, tapi sebetulnya itu dahsyat. Kalau kita bicara sterilisasi saja, berarti asam lambung adalah bagian dari pertahanan tubuh kita. Karena materi yang akan masuk akan langsung disterilisasi, akan langsung dibersihkan oleh asam lambung. Persoalannya adalah berbeda ketika orang merasakan saya ada asam lambung. Kalimat ini harus diluruskan karena pasti ini adalah asam lambung yang berlebihan. Dan itulah yang diceritakan sama Mas Pras, betapa membuat satu kekhawatiran yang sangat tinggi sampai pamit karena seolah-olah mendekati hari akhir. Berbicara di asam lambung, sakit ulu hati, mual, sampai muntah dan seterusnya. Ini catatan penting buat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana korelasinya? Ini ada satu yang tidak akan terputus Bapak Ibu sekalian. Bahwa sistem pencernaan kita, sekali lagi sistem pencernaan kita merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dengan sistem yang lain. Karena akan melibatkan betul-betul ini yang tadi diceritakan, depresi otak kita atau pikiran kita. Karena di sini ada stres, ada kecemasan, ada depresi, ada sulit tidur, ada kelelahan. Ini karena asam lambung, sistem pencernaan berhubungan erat dengan otak kita. Otak kita sebagai pusat atau central nervous system, pusat susunan saraf pusat, itu akan keluar yang namanya saraf, 12 pasang saraf. Namanya adalah saraf kranial, berarti berasal dari tengkorak kita, berasal dari otak besar kita, otak kita. Dan salah satunya yang paling penting adalah saraf nomor 10. Ini saraf penjelajah. Kenapa penjelajah? Karena dia keluar dari otak kita, tapi mengalir atau mempengaruhi seluruh sistem yang ada di dalam perut kita, yang ada di luar kepala. Itu adalah saraf nomor 10. Jadi tidak mungkin yang namanya pencernaan tidak berhubungan dengan susunan saraf pusat. Ada yang sedih, pelariannya makan banyak. Ini karena ada proses yang betul-betul berhubungan dengan saraf nomor 10. Saraf lain, saraf mata nomor 1, nomor 8 di telinga kita untuk pendengaran dan juga untuk keseimbangan, saraf 3, 4, 5, dan seterusnya, itu tidak sampai menjelajah banyak. Tapi saraf nomor 10 itu penjelajahnya banyak sekali. Jadi saraf nomor 10 adalah pengembara dalam tubuh kita, sehingga akan betul-betul berhubungan erat dengan otak kita. Pencernaan berhubungan dengan kulit kita. Jerawat, tolong benahi pencernaan. Apapun kelainan, termasuk eksim, termasuk autoimun dengan psoriasisnya, itu berhubungan erat dengan pencernaan kita. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Pras. Kok kenapa sampai bisa nyesek? Kenapa sampai bisa seolah-olah jantung berhenti? Nafas pun sulit, karena berhubungan dengan jantung kita. Di sini ada penyakit jantung, di sini ada visceral fat, di sini ada tekanan darah yang tinggi, di sana ada pembentukan aterosklerosis dengan plak pada pembuluh darah kita, pembuluh nadi kita. Demikian juga dengan yang paling sederhana, katakanlah kita berbicara hanya gigi kita atau rongga mulut kita. Maka karies dentis, gingivitis atau peradangan pada gusi kita sampai terjadi abses, ini berhubungan dengan pencernaan kita. Apalagi hormonal. Sekali lagi, apalagi hormonal. Hormon tiroid, estrogen, testosteron pada laki-laki perempuan. Kemudian berat badan atau kontrol berat badan, demikian juga dengan kelenjar adrenal yang ada di dalam anak ginjal kita, liver, sampai terjadi fatty liver, sampai terjadi keracunan karena fungsi detoksnya lagi liver tidak bisa. Demikian juga dengan sistem imun kita. Berhubungan erat dengan sistem pencernaan. Berhubungan dengan erat awalnya adalah lambung. Awalnya kita berbicara asam lambung. Ini jadi catatan penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa akan mengawali kita untuk bisa berdiskusi lebih panjang. Karena harus berbicara dari posisi seperti ini. Kemudian kita lihat tadi saya katakan di atas normal setelah makanan masuk, setelah asam lambung dikeluarkan ini harus nutup. Tidak ada harus pintu keluar lagi.
Dan di sini sudah mulai persiapan untuk membuka. Jadi makanan diolah, asam lambung keluar, kemudian harusnya adalah masuk ke usus 12 jari. Tapi yang terjadi, ini bisa masih tetap terbuka. Jadi asam lambung bisa naik ke kerongkongan kita, ke osofagus. Apa hasilnya? Mulut kita pahit, kemudian terasa panas sekali di belakang mulut kita, terjadi iritasi pada osofagus, terjadi infeksi, terjadi peradangan, terjadi kanker osofagus. Ini berawal dengan asam lambung. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadinya kita berpikir asam lambung adalah negatif. Tapi seharusnya mulai hari ini kita harus berpikir asam lambung adalah alat, bagian dari tubuh kita yang sangat kita perlukan, sehingga tidak boleh ada kekacauan di asam lambung. Persoalannya adalah ketika tubuh kita terus-terusan dipacu untuk menghasilkan asam lambung. Dan itu berhubungan dengan makanan yang kita pilih. Berhubungan erat dengan makanan yang kita pilih. Makanan yang memerlukan asam lambung pasti memerlukan asam lambung. Pompa asam lambung akan dipompa terus-terusan. Kelompok lain, makanan yang tidak memerlukan asam lambung terlalu banyak, itu kadang-kadang kita sisihkan, kita lupakan. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian cerita yang lain adalah bagaimana hubungannya antara stres, depresi, dan berbagai penyakit yang ada di dalam pencernaan kita. Ini jelas Bapak Ibu sekalian. Ini adalah jurnal yang tidak perlu kita perdebatkan. Jurnal Neurogastroenterologi berbicara di motilitasnya. Artinya adalah makanan yang masuk mulai dari mulut kita harus turun melalui osofagus, masuk di dalam lambung kita, harus turun lagi ke usus 12 jari, harus turun ke usus halusnya, sekian rangkaian usus halus, panjangnya usus halus, harus naik dengan kolon ascendennya, harus melalui kolon transversusnya, harus turun melalui kolon descensusnya, harus masuk ke dalam rektum kita, kemudian keluar melalui anus. Jadi ini ternyata memang berhubungan sekali. Efek dari stres yang kita tidak bisa manage, bahkan sampai depresi, dan itu meningkatkan prevalensi berbagai penyakit dalam pencernaan kita. Dari mulai berbicara, saya sakit asam lambung. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, mulai dari tidak bisa makan, nggak enak sama sekali. Tadi disampaikan tidak bisa kentut, begah, dan lain sebagainya, ini adalah dispepsia. Kemudian irritable bowel syndrome. Ini sudah mulai dengan segala macam peradangan, sudah luar biasa. Nah, yang sering diramaikan adalah adanya GERD. Ini sudah mulai terjadi reflux esophagitis. Jadi satu peradangan di dalam osofagus kita akibat asam lambung yang berlebihan dan sampai akhirnya naik karena pintu atasnya tidak tertutup. Asam lambung adalah mukosa, selaput sendir seperti bibir kita. Maksud saya lambungnya. Dengan lahirnya asam lambung yang berlebihan, maka terjadi iritasi, terjadi luka. Makin luka, maka terjadilah peptic ulcer, borok yang ada di lambung kita. Nah, ini yang paling mengejutkan lagi. Mulai lahir keganasan, mulai lahir karsinoma. Lambung kita menjadi kanker. Demikian juga dengan usus besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi bahan renungan buat kita, ini sekarang udah 360 orang. Tolong renungkan. Ketika kita stres, ketika kita tidak bisa memanage stres, tidak ada senyum di sana, maka ingat, berbagai kondisi penyakit termasuk jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal, liver, itu akan terlibat Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan sederhana. Di sini disebutkan sebagai berbagai penyakit, sekali lagi, berbagai penyakit saluran pencernaan. Mudah-mudahan mulai hari ini kita akan berpikir beda. Saya minta dengan sangat Bapak Ibu sekalian, tolong jangan keluarkan dari mulut kita, dari hati kita, saya ada asam lambung. Artinya adalah saya sakit MAH, saya sakit gastritis,
saya sakit mah kronis, gastritis kronis, itu tidak boleh ada. Kenapa demikian? Karena fatal akibatnya. Untung Mas Pras itu ditampar sama istrinya. Kalau tidak ditampar, pamitnya udah benar-benar pamit hari terakhir buat Mas Pras. Kenapa demikian? Karena memang angin duduk. Atau yang sederhana lah, bicara masuk angin. Tolong jangan disederhanakan. Ya, sekali lagi, jangan disederhanakan. Itu sudah tanda-tanda ada persoalan di dalam lambung kita akibat asam lambung berlebihan. Jadi kata kuncinya, keywordnya adalah asam lambung berlebihan. Ingat, ada saraf nomor 10 yang menjelajah perut kita. Ya, saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu sekalian, satu literatur yang berbeda. Ya, ini menggambarkan serius sekali lagi serius sekali, betapa asam lambung sangat berperan sekali. Betapa stres, ini di atas, mohon maaf ini kalau tidak terbaca, harusnya terbaca sebentar. Ini tertutup, ya. Harusnya terbaca. Di atas ini adalah stres kita, ya. Di atas ini adalah stres kita. Dari segala tingkah laku kita, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, segala tingkah laku kita, termasuk adalah psikis kita, termasuk kejiwaan kita. Ini adalah tingkah laku kita, merokok, minum obat banyak, termasuk steroid di dalamnya, sarapan kita, tidur yang kurang. Nah ini, kalau sudah terjadi psikis seperti ini, gangguannya akan lebih serius lagi, karena aliran darah pun akan berkurang. Asam lambung akan terus-terusan banyak. Ini yang terjadi catatan penting. Motilitasnya. Daya hantar untuk mengantarkan makanan kita, itu akan berbeda. Masuk, tapi kemudian tidak bisa dicerna. Di dalam lambungnya akan turun, tapi di dalam duodenumnya akan mengalami penurunan. Jadi ke usus halusnya akan mengalami penurunan. Demikian juga dengan sistem imun kita akan mengalami penurunan. Maka terjadilah kontrol yang sangat rendah sekali. Mukosa atau selaput lendir adalah alat bantu kita sebagai pertahanan tubuh kita. Kalau sudah mengalami penurunan seperti ini, sementara terus-terusan beban di usus 12 jari meningkat, kemudian bakteri Helicobacter pylori-nya juga meningkat, maka terjadilah borok, terjadilah adanya ulkus. Awalnya ada di lambung, kemudian sekarang sudah mengalir ke dalam usus 12 jari. Maka ini fatal akibatnya. Ini adalah catatan penting buat kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, bisa gambar ini sangat sederhana, karena terjadinya satu erosi atau iritasi yang terus-terusan di lapisan lambung kita dan duodenum kita. Maka judulnya ada inflamasi, ada peradangan. Peradangan di dalam lambung, peradangan di dalam dinding usus 12 jari. Catatan penting buat kita, ada peradangan, dan peradangan ini harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut menjadi peradangan kronis. Kemudian yang terjadi lagi, mulai terjadinya kekacauan karena adanya keracunan. Jadi, materi yang kita makan tadinya adalah nutrisi, tapi kemudian ini menjadi berbeda, menjadi racun. Dan akibatnya adalah fatal karena terjadinya iskemik, kekurangan oksigen seluruh pencernaan kita. Maka hasil akhirnya adalah kronis, kemudian makin lama, tadinya adalah hanya jinak, katakanlah, tapi kemudian menjadi keganasan. Itulah sampai terjadinya kanker lambung. Jadi, ini yang harus menjadi bahan perhatian Bapak Ibu sekalian. Satu catatan penting buat kita, ketika sudah terjadi seperti ini, inflamasi, kemudian terjadi ulkus, apalagi sampai terjadi betul-betul ada keganasan, maka endoskopi dilakukan, maka biopsi dilakukan. Celaka kita. Saya ingin ini tidak terjadi. Makanya kalimat dari saya, jangan sampai ada yang menyebutkan lagi saya asam lambung, karena itu serius. Sekali lagi, ini kondisi yang serius, itu adalah kondisi yang serius. Nah, jadi catatan penting adalah inflamasi Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan lagi inflamasi.
setiap materi yang ada atau setiap kandungan yang ada di dalam produk One More International, ketika mempunyai efek anti peradangan, maka sudah menyelesaikan satu. Catatan Mas Pras tadi, ketika ditempelkan PNG, dalam waktu hitungan menit, hilang. Bisa keluar, bisa bersendawa, bisa kentut, bisa buang air besar. Artinya, sedemikian cepatnya transdermal delivery system dalam menyelesaikan kondisi akut, kondisi yang luar biasa pada saat itu. Karena bisa mengatasi inflamasi, mengatasi peradangan. Nanti kita lihat lagi kandungan atau manfaat yang lain. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mulai ada ulkus, di sini mulai ada ulkus di lambungnya, dan lapisan demi lapisan, sekali lagi lapisan demi lapisan. Ini lapisan paling dalam, lapisan tengah, lapisan ototnya dari lambung kita. Ini mulai bolong, pada akhirnya sampai terjadi perforasi. Sampai terjadi perforasi Bapak Ibu sekalian. Ini juga hal yang sama. Kalau kita melihat ada gambaran yang betul-betul harus kita perhatikan, lambung sehat dan lambung yang tidak sehat. Ini gambarannya. Tadinya hanya ulkus, kemudian perdarahan, dan pada akhirnya adalah terjadi betul-betul perforasi atau berlubangnya lambung kita. Ini adalah komplikasi daripada ulkus atau borok yang ada di dalam lambung kita. Nah, gambarannya seperti ini. Tadinya tidak terjadi tanda apa-apa, karena di sini adalah masih, kalau dibilangin stadiumnya stadium masih 0, kemudian meningkat, sampai terjadinya perforasi. Padahal ini berlapis. Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan suatu lapisan yang luar biasa. Tapi karena kita kurang menjaga lambung kita, kurang menjaga sistem pencernaan kita, maka ini target terakhirnya. Kanker lambung, kanker usus besar. Tolong menjadi catatan penting ketika kita berbicara asam lambung. Hal yang sama, gambaran yang sama di sini juga. Saya tidak akan lebih ke arah sana. Seharusnya terjadi buka tutup, seharusnya terjadi faktor yang tidak menjadi kronis. Kenapa demikian? Karena nantinya akan terjadi gastroesophagus reflux disease, penyakit yang akibatkan oleh karena asam lambung yang terus-menerus dipompa. Harusnya di sini nutup, di sini terbuka, asam lambung tidak naik, maka ini terjadi gangguan-gangguan semua. Harusnya, sekali lagi harusnya, liur dari mulut kita itu akan membantu. Tapi kondisinya makin lama makin memburuk sampai terjadi penurunan air liur kita karena ada asam lambung. Nah, inilah manifestasinya. Sekali lagi, inilah manifestasi kalau sudah serius. Ketika berbicara asam lambung, Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian berhubungan dengan paru-paru kita. Sekali lagi, berhubungan dengan paru-paru kita. Ya, asmanya naik, tambah jelek, bronkitis kronisnya meningkat, sampai terjadi pneumonia, sampai terjadi kolapsnya paru-paru kita, kemudian fibrosis, sampai terjadi kekakuan, sampai terjadi tidak berfungsinya lagi paru-paru kita, kemudian PPOK, chronic obstructive disease, ini adalah PPOK di dalam paru-paru kita, pneumonia. Sementara batuk yang juga tidak selesai-selesai, ini berbicara di asam lambung nih. Laringitis, peradangan tenggorokan kita, ini sama. Ya, globus yang terjadi, faringitis yang terjadi, sinusitis berhubungan sekali, sampai terjadinya kanker pita suara, sampai terjadinya kanker nasofaring. Ini memungkinkan terjadi karena asam lambung. Di pihak lain, ini yang tidak pernah kita duga. Adanya satu rasa sakit di dalam dada kita yang bukan disebabkan oleh jantung. Tadi gigi sudah kita bicarakan. Bahkan terjadi sleep apnea. Ini juga sama nih, satu kondisi nyesek tiba-tiba seperti yang tadi terjadi pada Mas Pras, itu adalah sleep apnea. Jam 1:30 malam tiba-tiba terbangun, sakit, dan kemudian tidak bisa bernapas. Satu. Yang kedua, bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang juga masih ada ngorok sekali lagi ya, bermendengkur, itu pun sama.
suatu saat akan ketemu dengan kondisi yang serius, yaitu sleep apnea. Tiba-tiba saja nyesek, tiba-tiba tidak keluar dengkurannya, kalau tidak dibangunkan, kalau tidak disadarkan, maka selamanya tidak bangun lagi. Ini serius, Bapak Ibu sekalian. Yang hadir malam ini sudah 418 orang. Catatan penting bahwa GERD, bahwa asam lambung ternyata manifestasinya jauh kemana-mana. Di luar osofagus, di luar lambung kita, ini yang terjadi. Bahasa awam akan selalu berbicaranya adalah angin duduk. Bahasa awam akan menyederhanakan dengan angin duduk. Bisa dibayar. Ini yang menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau terjadi hal-hal seperti GERD, asam lambung yang tinggi, coba usahakan, sekali lagi, usahakan menggunakan bantal yang lebih tinggi. Ya. Jadi kepala kita lebih tinggi, kemudian betul-betul kurangi makanan-makanan berlemak. Nah, tadi mulai disinggung sama Mas Pras, sekali lagi, singgung sama Mas Pras, saya baru saja makan makanan bersantan. Ingat ya, kalimatnya adalah makanan bersantan. Artinya adalah fresh milk, apa sekarang? Parutan kelapa, kemudian menjadi santan. Itu adalah coconut fresh milk, satu susu yang berasal dari dagingnya kelapa. Itu tidak bicara santan, itu tidak bicara yang di sini. Ini adalah meals, artinya adalah makanan bersantan, yang santan, yang fresh itu justru diolah. Maka terjadilah apa yang dirasakan oleh Mas Pras. Kalau bisa stop smoking, saya serahkan kepada teman-teman. Ya, usahakan bisa tidur 3-4 jam setelah makan, tidak boleh ada lagi cerita makan lagi, bisa usahakan. Dan berbagai makanan yang memungkinkan akan terjadi sesuatu ketika kita akan meninggalkan kegiatan kemudian masuk tidur. Jangan makan terlalu banyak, dan usahakan bagi Bapak Ibu sekalian yang masih overweight, Mas Pras, saya ingetin lagi, atau Mas Pras yang lain, ibu-ibu yang lain, tolong kontrol berat badan, karena ini berhubungan sekali dengan apa yang kita diskusikan. Nah, yang paling menarik lagi adalah obat. Ini di sini betul-betul harus dihindarkan. Ya, obat Bapak Ibu sekalian. Makin sering kita mengkonsumsi obat, oke, orangnya adalah hipertensi, maka dikasih kalsium channel blocker, antagonis. Ya, dikasih lagi beta antagonis, apalagi alfa adrenergic antagonis, ini semua obat asma, nitrat, kemudian beberapa sedatif, ini akan menghasilkan problematik yang sama, akan memperberat problematik yang sama. Jadi minum obat setiap hari, atau menyederhanakan, saya punya asam lambung, saya cari obat mah. Itu tidak menyelesaikan Bapak Ibu sekalian. Tolong menjadi pemikiran. Mas Pras punya pengalaman, tempelkan PNG, selesai. Maka ketika kita tempelkan terus-menerus, kita tidak akan berhubungan lagi dengan asam lambung. Ingat ya, saya ingin Bapak Ibu sekalian, produk One More tidak ditempatkan ketika kita bermasalah kesehatan, termasuk asam lambung. Tempatkan produk One More sebelum kita sakit. Mudah-mudahan jadi renungan menarik buat kita sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa harus pakai produk One More? Karena transdermal delivery system. Sekali lagi, karena transdermal delivery system, 300 mg akan diterima 300 mg. Jadi 100% bioavailability, ketersediaan hayati, materi yang kita perlukan, nutrisi yang diperlukan, nutrisi yang berasal dari produk-produk One More akan masuk 100%. Tidak dibuang 30% melalui feses, tidak dimetabolisme 60%-nya dari 70% ini, sehingga yang masuk hanya 40%. Tidak, transdermal 100%, 300 mg atau A, maka akan masuk sejumlah yang sama. 100% bioavailability. Kenapa harus memilih produk One More? Karena bioavailability-nya 100%. Nutrisi yang kita terima dari seluruh produk One More adalah 100%. Semoga 448 yang hadir malam ini memahami dan tidak ada keraguan, tidak ada debat lagi mengenai transdermal. Sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Mas Pras kemudian menempelkan PNG.
ketika terjadi serangan akut, ketika terjadi serangan angin duduk. Kita lihat satu persatu. Bagaimana dengan ginseng? Ternyata ginseng mempunyai efek protektif. Sekali lagi, protektif efek terhadap persoalan pencernaan gastrointestinal, terhadap ulkus lambung. Jadi ini menarik buat kita, tidak ada keraguan lagi. Karena ini adalah jurnal Complementary and Alternative Medicine 2010. Gastroprotective effect dari ginseng, Korean ginseng. Sehingga betul-betul bisa mengatasi kelainan akibat, sekali akibat oksidatif stres. Akibat radikal bebas yang karena kronis, karena inflamasi. Sehingga betul-betul, sekali lagi, sehingga betul-betul akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan protektif dengan cara meningkatkan aliran darah di dalam mukosa lambung. Ingat, mukosa adalah peratanan tubuh. Utuhnya mukosa, aliran darah baik. Aliran darah baik memberikan nutrisi, dan itu akan memberikan protektif terhadap saluran pencernaan kita, lambung kita. Literatur yang lain mengenai ginseng, ya, betul-betul sangat dahsyat, ya, sekali lagi sangat dahsyat di dalam mengatasi seluruh gejala yang betul-betul akan menghasilkan osofagitis, akan menghasilkan GERD. Itulah ginseng. Kalimatnya, kerusakan yang terjadi karena ginseng atau ginseng akan memberikan proteksi terhadap apapun unsurnya yang sedemikian ekstrim akan mengganggu osofagus, akan mengganggu seluruh yang terjadi yang menimbulkan inflamasi. Kalau sudah terjadi inflamasi pada lambung, sudah inflamasi terjadi pada seluruh sel bagian osofagus, maka konsekuensinya adalah adanya oksidatif stres yang sangat tinggi, excessive oxidative load. Ini adalah peradangan yang sangat luar biasa, dan itu adalah GERD. Sehingga dengan demikian, Korean ginseng yang ada di dalam PNG merupakan suatu protektif terhadap pasien-pasien dengan GERD. Ini udah automatically, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk GERD, tempelkan PNG. Saya yakin teman-teman akan memberikan approach yang tinggi sekali, 467 orang sekarang. Bagaimana dengan literatur yang lain? Ginseng, nah ini yang menarik. Tadinya ceritanya ginseng stimulasi, tadinya adalah ginseng luar biasa, hangat, menghangatkan dan seterusnya. Apalagi yang baru pulang dari Turki dengan suhu yang sedemikian rupa, maka PNG, hangat-hangat. Ini luar biasa Bapak, kaget. Buat saya secara pribadi kaget. Ternyata ginseng sangat berhubungan sekali untuk mengatasi depresi maupun kegalauan kita atau ansietas. Journal of Ginseng Research. Jadi diskusi di dalam literatur di sini ini memperjelas buat kita Bapak Ibu sekalian bahwa sangat bisa mengatasi sebagai therapeutic agent untuk mengatasi kecemasan dan depresi yang disebabkan oleh inflamasi. Sekali lagi, disebabkan oleh inflamasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sangat berhubungan sekali dengan sentral kita? Karena adanya nervus vagus, nervus 10, yang menjelajahi seluruh perut kita, menjelajahi organ di dalam dada dan perut kita. Jadi dada dan perut ya, jantungnya, paru-paru, livernya, ginjalnya, limpanya, seluruh saluran pencernaan itu melibatkan nervus vagus. Ketika terjadi peradangan, apalagi peradangannya kronis, maka sangat berhubungan dengan stres, depresi, dan seterusnya. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang duluan nih? Stres dulu, kecemasan dulu, depresi, kemudian terjadi asam lambung tinggi. Ini yang dikatakan sebagai lingkaran setan. Tidak tahu mana yang didahulukan. Mas Pras berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Taufik, berbeda dengan Ibu, berbeda dengan teman sekalian. Tapi yang jelas, hubungan kecemasan depresi dengan bagian tubuh kita itu sangat dominan. Dan ginseng yang ada di dalam PNG akan bisa mampu mengatasinya. Mudah-mudahan akan menarik buat kita semua. Lalu bagaimana dengan melatonin? Wow, tadinya melatonin berpikirnya ketika ditempelkan melatonin kita enak tidur. Karena ada hormon melatonin. Hormon antara siang, malam, gelap, terang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah luar biasa ketika mendapatkan literatur ini.
Ya, ternyata irama tubuh kita, ini katakan circadian rhythm dalam tubuh kita, metabolisme dan lain sebagainya itu sangat berhubungan sekali. Sekali lagi, karena akan berhubungan karena ada penyakit yang menghubungkan antara, sekali lagi, antara pencernaan dengan otak kita, dan ini berinteraksi Bapak Ibu sekalian. Dan peran melatonin ini sangat-sangat luar biasa. Ingat Bapak Ibu sekalian, melatonin kita dengan pola pikir kita, dengan cara makan kita, dengan pilihan makan kita akan turun. Belum waktunya. Itulah sebagai aging, itulah sebagai penuaan dini. Melatonin pun akan mengalami penurunan. Artinya apa? Ketika kita tempelkan melatonin plus, maka dahsyat, circadian rhythm ini akan kembali normal. Ya, ini gambarannya. Bagaimana melatonin? Imun sistem. Bagaimana melatonin? Tadi saya ingatkan ada kata kunci motilitas. Sistem penghantaran pencernaan kita harus normal, dan itu adalah peran melatonin. Bagaimana dengan probiotik atau flora normal dalam tubuh kita? Peran melatonin. Bagaimana dengan sistem imun kita? Dalam hal ini adalah selnya, leukositnya, kelenjar getah beningnya. Demikian juga dengan sel-sel yang berhubungan dengan pencernaan kita, yang menghasilkan asam lambung, yang menghasilkan enzim, dan seterusnya. Ini dipengaruhi oleh melatonin. Di satu sisi, ketika kita berpikir lagi antara ini adalah sistem pencernaan, kemudian bagaimana dengan sentral? Karena melatonin ada di sentral, maka melatonin juga berhubungan dengan fungsi, seluruh fungsi termasuk fungsi imun, demikian juga dengan circadian rhythm kita. Seluruh harus dalam harmonis, seluruh dalam harus balance. Itulah melatonin Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pelajaran buat kita, melatonin sangat dahsyat. Melatonin plus tidak ada perdebatan. Ya. Hal yang sama, ini adalah penjelasan lain yang tadi, ini berbicara ketika kita di pencernaannya, kemudian berbicara di brain kita, di otak kita, di susunan saraf pusat kita. Maka semuanya neuroendokrin dan imun sistem akan didapatkan optimalisasi. Maka kesehatan pencernaan kita, lambung kita, dan seterusnya akan terjaga, akan terprotek oleh melatonin plus, karena kandungannya melatonin. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana hubungannya dengan organ lain? Ternyata melatonin betul-betul memberikan proteksi terhadap organ, baik itu lambung maupun pankreas. Sehatnya lambung, sehatnya pankreas berhubungan dengan batu empedu, berhubungan dengan diabetes berhubungan dengan stroke, berhubungan dengan serangan jantung, berhubungan dengan gagal ginjal, cuci darah. Ini karena peran melatonin. Melatonin sebagai protektif terhadap berbagai organ dalam pencernaan kita. Ini adalah korelasinya Bapak Ibu sekalian. Bahwa melatonin mempunyai peran yang sangat tinggi sekali terhadap pencernaan. Protektifnya, saya sampaikan tadi adanya nervus 10. Ini adalah nervus 10 berhubungan sekali dari sentral. Karena ini adalah sentral. Ketika aferen bekerja ke dalam, kemudian feedbacknya masuk, maka ini adalah satu sirkadian, satu irama. Ketika melatonin ada, ingat ya, semuanya akan distabilkan, semuanya akan diperbaiki, termasuk aliran darah meningkat, enzim oke, pankreas oke, semua yang kita perlukan mengalami yang sangat positif karena ada melatonin. Melatonin bisa mengatasi inflamasi. Melatonin berhubungan dengan depresi. Sayang Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan yang sangat banyak sekali, dari mulai inflamasi, oksidatif stres, semua berhubungan sekali. Dan itu adalah peran daripada melatonin. Jadi melatonin berhubungan dengan depresi, akan bisa mengatasi depresi, bahkan kondisi depresi yang berat sekali. Ini adalah penyakit-penyakit depresi yang dikatakan sebagai keseriusan. Jadi antara depresi, ansietas, kegalauan, lambung, ternyata peran melatonin sangat penting. Melatonin plus sangat-sangat penting. Ketika kita mengkombinasikan PNG dengan melatonin plus, kita sudah mendapatkan luar biasa dua produk. Nah, gambarannya, mohon maaf ini tidak bisa tidak bisa di bold, tidak bisa di highlight, tapi kira-kira gambarannya sama.
karena akan bisa mengatasi oksidasi stres ataupun radikal bebas. Dan ini adalah peran daripada inflamasi. Ketika terjadi inflamasi di dalam susunan saraf pusat kita atau susunan saraf, akhirnya sampai ke otak, maka seluruh hemosistem itu, semua sirkadian, semua irama itu akan berubah total. Sama halnya melatonin terhadap penyakit yang lebih serius lagi dengan depresi. Makanya di sini dikatakan sebagai mental disorder. Ini udah jauh, dan peranan daripada melatonin hal yang sama didapatkan. Melatonin memegang peranan penting untuk berbagai penyakit mental, psikis, Bapak Ibu sekalian. Melatonin berhubungan dengan depresi dan kecemasan. Karena efek melatonin bisa mengatasi hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Sebagai antidepresan, hypnotic effect, chronobiotik kita ini berhubungan dengan berbagai flora normal kita. Analgetik bisa menangani sakit. Jadi ketika ditempelkan melatonin, ini akan mendapatkan anti sakitnya akan dapat. Anti kecemasan, anti galau. Ketika estrogen, ketika hormonal terganggu, hal yang sama. Akan bisa mengatasi berbagai kondisi. Hipertensi, imun sistem, antioksidan, sampai ke sekali lagi anti cancer. Karena perjalanan dari asam lambung adalah ke cancer. Kanker lambung, kanker usus besar. Nah, ini yang menarik. Bagaimana dengan lavender yang ada di dalam melatonin plus? Ternyata sangat efektif sekali. Lavender memberikan satu farmakologi, memberikan suatu profil keamanan yang sama untuk bisa mengatasi kecemasan. Ya, jangan melihat di sini adalah essential oil, tidak. Ingat, one more, memanfaatkan lavender dengan transdermal delivery system. Kalimatnya mengeksplorasi berbagai kandungan yang ada di dalam lavender sehingga mempunyai nilai farmakologi dan keamanan dan memberikan efek yang sangat positif untuk kecemasan. Demikian juga dengan literatur yang lain mengenai lavender. Hal yang sama. Lavender hasilnya adalah sangat-sangat bisa menekan, sekali lagi, menekan lingkaran yang terjadi menghasilkan stres. Manfaatkan melatonin plus karena mempunyai efek terhadap kecemasan. Akan mampu memberikan relaksasi, akan mampu menenangkan kita karena bekerja untuk bisa mengcounter simpatik atau simpatis yang tadinya rangsangan, yang tadinya cemas sekali, maka ditekan oleh karena lavender. Ingat, caranya adalah transdermal delivery system. Hasil ini menunjukkan bahwa lavender selama siklus durasi tidur akan menekan respon stres. Pakailah lavender, pakailah melatonin plus melalui sistem saraf simpatiknya. Bagaimana dengan rose yang ada di dalam melatonin plus? Hal yang sama Bapak Ibu sekalian, mengatasi depresi, mengatasi kecemasan, mengatasi stres. Bahkan pada pasien-pasien yang berat sekali nih, tidak ada senyumnya loh pasien yang dengan cuci darah. Maka ketika tempelkan melatonin plus kita akan mendapatkan penurunan stres, kecemasan, dan depresi. Ya, sekali lagi, ini adalah rose. Menurunkan depresi, menurunkan kecemasan, menurunkan stres. Depresi, kecemasan, stres pada pasien yang serius sekali diperlukan. Nah, terakhir saya menyampaikan omega. Teman-teman udah hafal banget dengan omega 3 dan coenzim Q10. Hormon kita nggak perlu bahas lagi, kita sudah tahu. Ibu, Bapak sekalian, ternyata dahsyat. Jadi saya bangga dengan One More Internasional karena formulanya adalah sedemikian rupa. Sekarang kita bicara omega 3. Ternyata omega 3 sangat berhubungan sekali dengan depresi. Bahkan ke penyakit atau kondisi persoalan kesehatan mental. Itu adalah omega 3. Ibu, Bapak sekalian, tadinya kita hanya berbicara di omega 3 itu berbicara di profil lemak, kolesterol, anti kolesterol. Nyatanya mempunyai pengaruh
luar biasa terhadap penyakit-penyakit atau gangguan yang menyebabkan depresi. Bukti studi epidemiologi laboratorium penelitian klinis menunjukkan bahwa omega 3 terkait dengan faktor nutrisi yang mempengaruhi sensitivitas terhadap gangguan depresi. Jadi ternyata omevia berhubungan sekali erat sekali karena adanya omega 3 yang bisa mengatasi stres, kecemasan, depresi. Penelitian lain hal yang sama, berhubungan dengan depresi. Ingat ya, kita sehat. Ini healthy volunteer loh. Ini orang yang sehat. Tapi suatu saat akan mengalami satu penurunan. Akan mendapatkan suatu kondisi dengan tekanan yang luar biasa. Ketika omevia, ibu bapak sekalian, ketika omevia ditempelkan, maka seolah-olah kita akan bisa menghindarkan terhadap kondisi stres, kondisi depresi. Ini tidak bisa lagi, sekali lagi ada beberapa literatur yang sulit karena harus beli, harus berlangganan dan sebagainya, tapi saya bisa ambilkan kalimatnya adalah tetap yang sama. Kita akan mendapatkan penelitian di sini betul untuk menyelidiki bagaimana omega 3 pada depresi. Demikian juga dengan fungsi luhur kita, fungsi kognitif kita, berpikir kita, kejernihan kita, spiritual kita, pola pikir kita. Tolong gunakan omevia sebelum kita sakit. Sekali lagi, sebelum kita sakit. PNG pakai, melatonin plus pakai sebelum kita sakit. Bagaimana dengan koenzim Q10? Ternyata berhubungan dengan depresi Bapak Ibu sekalian. Koenzim Q10 sangat-sangat berarti sekali, sangat bermanfaat sekali, useful di sini Bapak Ibu sekalian, dalam mengobati neurodegenerative disease. Neurodegenerative disease pasti akan ada gejala depresi. Jadi ini adalah kalimat yang jelas. Dua kalimat yang harus kita ambil dari literatur di sini. Bahwa kita mengalami penurunan koenzim Q10. Dan ini berhubungan sekali dengan depresi. Berhubungan sekali dengan berbagai masalah kesehatan kejiwaan kita. Ketika kita tempelkan omevia yang mengandung koenzim Q10, seolah-olah memberikan suplementasi, maka sangat berguna sekali dalam pengobatan depresi. Penyakit neurodegeneratif, depresi. Sekali lagi, jangan nunggu depresi, jangan nunggu sakit lambung, jangan nunggu sakit, tempelkan omevia. PNG ditempelkan, melatonin plus ditempelkan, sekarang omevia ditempelkan karena kandungan koenzim Q10. Koenzim Q10 juga hal yang sama. Sangat berperan sekali di dalam depresi. Dan sengaja diberikan pada kondisi-kondisi penyakit yang pada akhirnya menghasilkan kondisi depresi. Koenzim Q10 terkait erat dengan banyak aspek depresi. Banyak dari efeknya dimediasi oleh pengaruh pada fungsi mitokondrianya. Bukan bicara sel saja, tapi sampai ke tingkat di dalam sel mitokondria. Dan itu relevansinya adalah terkait dengan kondisi stres atau depresi. Koenzim Q10 ternyata sebagai antidepresan. Meskipun kalimatnya dia adalah hipotesis, tapi hipotesis dari seorang ahli, Bapak Ibu sekalian. Kami memberikan suatu asumsi bahwa koenzim Q10 akan bisa menurunkan gejala-gejala depresi. Mau depresi dulu atau mau tempelkan omevia? Itu adalah catatan penting buat kita sama-sama. Nah, bagaimana dengan hormon secara keseluruhan? Hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Hormon sangat berhubungan dengan kondisi stres. Ya, stres dapat menyebabkan perubahan tingkat serum. Semua hormon, glukokortikoid, di dalamnya adalah testosteron, estrogen, katekolamin untuk meningkatkan tekanan darah kita, hormon pertumbuhan, prolaktin, pada ibu-ibu yang persiapan dengan kehamilan, persiapan dengan menyusui bayinya, itu sangat berhubungan sekali. Hormon berhubungan dengan stres, sehingga kita tidak perlu diskusikan hal yang sama di sini. Stres akan menjadi trigger, mempengaruhi orang berbagai kondisi sakit, kondisi patologis, dan itu harus kita bantai, kita selesaikan. Stres dapat menjadi faktor pemicu atau memperburuk banyak penyakit atau kondisi sakit. Jadi, omevia dipilih oleh One More International tepat dengan kandungan omega 3, kemudian koenzim Q10, dan juga hormonal DHA dengan pregnenolon. Itu pasti berhubungan dengan hormonal kita.
Nah, saya tidak akan bahas slim style karena semua udah pada pintar. Slim style dengan gambar seperti ini aja berhubungan sekali dengan lemak. Berhubungan sekali dengan cantiknya, idealnya tubuh kita. Dan cantik ideal tubuh kita berhubungan dengan pencernaan kita. Maka ketika kita manfaatkan apa yang kandungan yang ada di dalam stem cell, baik guarana, Garcinia cambogia, jahe, green tea, spirulina, palmitoyl tripeptide, itu semua akan didapatkan dan akan memberikan suatu kerjasama atau kolaborasi dengan PNG, melatonin plus, dan omega. Tidak nyinggung lagi, demikian juga dengan vitamin. Pencernaan jelek, berarti vitamin jelek. Maka kita perlu dekamin, kita perlu B12+. Laki-laki, perempuan, kecantikan, ada masker, dan di sana kandungannya adalah koenzim Q10. Dan di sana kandungannya ginseng. Demikian juga ladies night, demikian juga gentleman night. Di sana ada ginseng, di sana ada semua unsur yang kita perlukan untuk bisa mengatasi asam lambung atau mengatasi depresi. Mas Pras, saya bangga bisa hadir malam ini. Saya serahkan kepada Mas Pras, saya serahkan kepada teman-teman semua. Mari kita berdiskusi, mari kita membuka diri karena ini udah larut malam, dari sekian orang di sini masih stay dengan 493. Silakan Mas Pras, kamera saya akan buka supaya kita lebih bisa berinteraksi lagi. Saya bangga dengan teman-teman sekalian. Silakan. Oke, terima kasih dokter. Luar biasa sekali malam hari ini, materi dan ilmunya dari Dokter Setio ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran buat kita semua. Sebelum kita masuki sesi berikutnya, mari kita teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, kita berikan apresiasi kepada beliau yang telah dengan tulus dan ikhlas membagikan ilmunya tentang bagaimana asam lambung ini. Kita ketikkan angka 999 untuk Pak Dokter. Saya juga ingin mengetikkan angka 99. 495 orang hadir malam ini. Iya dok, sudah luar biasa ini yang hadir ya. Kurang lebih ada 497, udah mendekati angka 500. Dari kita tadi mulai awal itu baru 175, Dok. Artinya ini antusiasme para Bapak Ibu yang hadir ini sangat luar biasa. Makin malam makin bertambah dan makin memenuhi ruangan Zoom ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali ya tadi disampaikan oleh Pak Dokter Setio bagaimana kaitan eratnya antara asam lambung atau lambung ini dengan beberapa penyakit ya, beberapa penyakit yang di situ sampai menyebabkan ujung-ujungnya death atau kematian ini. Saya jadi menghela napas panjang Pak Dokter karena jujur aja saya tadinya menganggap asam lambung ini hanya sakit mah ya minum obat mah atau apa begitu ya mungkin ya. Ternyata berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan kanker, berkaitan dengan liver, luar biasa sekali. Hal yang menariknya adalah berkaitan dengan stres, Dok. Yes. Nah ini tadi betul. Ada beberapa, memang teman-teman tadi bertanya di kolom chat itu yang nantinya akan saya bacakan satu persatu pertanyaannya. Jadi sebelum saya bacakan ini teman-teman yang juga akan mengajukan pertanyaan, mohon sedianya agar menyampaikan nama serta asal kota agar kita bisa lebih saling mengenal ya. Nama, asal kota dan pertanyaannya apa agar tidak terlalu menyimpang dari materi malam hari ini. Jadi diusahakan pertanyaannya itu berkaitan dengan materi malam ini Bapak Ibu. Nah, yang sangat menarik gini Dok. Tadi dokter telah menyampaikan ini mengenai stres atau depresi Dok. Nah ini sangat-sangat berkaitan dengan One More nih. Kalau saya pikir-pikir iya Dok. Karena One More makanya Mas Pras ini bikin kaget nih, kaget produk One More karena kita bahas topik yang betul-betul pas untuk One More. Betul sekali Dok. Jadi karena One More ini gini Dok, itu konsepnya One More ini ya, dia bisa menyehatkan jasmani dan ekonomi gitu loh Dok. Yes. Otomatis
Otomatis ini kalau stres itu kebanyakan besar karena akibat dari ekonominya yang kurang. Karena faktor ekonomi gitu kan, karena fulusnya tidak ada fulus maka mampus gitu kan, jadi stres. Nah begitu stres asam lambung naik, asam Betul, lambung naik betul. menyebabkan jantung lah, liver. Nah itu yang sangat menarik ini, konsepnya One More ini memang sangat-sangat luar biasa ini dok, gitu ya. Kemudian yang kedua ini dok, jadi mohon pencerahannya dulu sebelum ke pertanyaan teman-teman dok. Kalau dari yang dokter sampaikan tadi, Siap. kayak penyakit apa ya, banyak ini saya jujur aja dok, sebelum saya mengalami tadi yang permasalahan tengah malam saya terbangun itu dok, itu ada 3 orang sahabat saya dok, dalam hitungan minggu itu bergantian dok meninggal. Nah yang satu itu teman saya di Bogor, dia pulang kerja habis maghrib dok, mandi, duduk di depan apa televisi, tiba-tiba meninggal. Setelah saya tanya kok bisa, katanya apa angin duduk dok. Nah kemudian ada teman saya di Bandung juga demikian, itu meninggal pada saat habis makan tiduran meninggal. Jadi katanya angin duduk. Terus ada yang satu lagi yang saya menarik nih dok, kawan saya juga di Bogor, ini meninggalnya habis dikerokin. Nah habis dikerokin katanya masuk angin. Nah ini mohon lebih pencerahannya lagi, berarti angin duduk, dikerokin. Nah itu tidak bisa disepelekan bahwa itu ternyata bagian dari warning ya dok Serius. ya. Serius. Bagian dari serius, betul-betul. Nah ini mohon lebih diceraskan di pencerahan lagi nih dok. Ternyata tidak cukup dikerokin, karena kalau orang Sunda, orang Jawa, apalagi saya itu dok, masuk angin udah kerokin aja selesai kok. Kerokin ternyata tidak bisa seperti itu ya dok ya. Iya, betul, betul. Jadi konteksnya dua bagian yang harus kita siasati, Mas Pras. Pertama adalah mulut kita. Kita akan memilih makanan yang kita suka. Itu biang keladinya. Yang kedua, pola pikir kita. Ingat, di sini ada susunan saraf pusat kita, otak kecil, otak besar, batang otak, dan lain sebagainya. Itu keluar saraf. Untuk mata kita sepasang, untuk telinga kita sepasang. Nanti saraf nomor 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7 pada muka kita sepasang lagi. Tapi ada satu saraf dari sentral, dari pusat, yang masuk ke bawah sini, sampai ke pencernaan kita, sampai ke seluruh organ. Itulah nervus 10. Jadi ada yang mengintai kegiatan kita. Jadi kalau kita ada dua titik, yang pertama adalah kepala kita, yang kedua adalah pencernaan kita, maka pola pikir, paradigma yang dipakai, manajemen stres yang tidak efektif, itulah yang melahirkan kita masuk angin. Itulah yang melahirkan kita sakit lambung. Itulah yang melahirkan kita hal-hal yang tadinya sederhana. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah justru ketika kita menyepelekan, kemudian menyelesaikan, seolah-olah menyelesaikan dengan dikerok, menyelesaikan dengan obat mah, itu progresivitasnya, perburukan yang terjadi di dalam seluruh organ kita, itu makin serius. Makin serius, Pak. Hampir semua kita tidak sadar, langsung di stadium akhir, yaitu dalam bentuk serangan. Angin duduk seolah-olah serangan. Serangan jantung adalah serangan. Stroke adalah serangan. Sehingga lahirlah kalimat, penyakit-penyakit serius dalam tubuh kita adalah silent killer. Suatu penyakit yang tiba-tiba membunuh. Ingat ya, masuk angin, dikerok. Padahal prosesnya panjang itu, udah bertahun-tahun seperti itu. Bahkan berpuluh-puluh tahun. Ketika usianya 50 tahun berarti udah 50 tahun, 40 tahun berarti 40 tahun. Itu progresivitasnya berjalan. Dari masuk angin, dikerok, obat mah. Hasilnya, yang tadi cerita Mas Pras, kematian. Artinya, sekali lagi, kita tidak boleh menyepelekan. Gejala-gejala itu itu adalah sesuatu alarm buat tubuh kita. Mual, sakit ulu hati, kemudian begah,
makan tidak enak, dimasukin makanan sakit, telat makan sakit, itu sudah stadium panjang, sudah perjalanan panjang, sehingga tinggal nunggu waktu adanya gong. Gong ini adalah serangan angin duduk dengan serangan jantungnya, stroke. Tiba-tiba diperiksa, ini gejalanya sama-sama nih mual, tiba-tiba diperiksa mual, ternyata kadar uriumnya sudah tinggi, ternyata sudah harus cuci darah. Artinya apa? Sudah gagal ginjal. Jadi hasil daripada kita bicara yang sederhana, dikerok, masuk angin, minum obat mah, adalah, dalam tanda petik nih, adalah menyembunyikan keseriusan. Menunggu yang fatal. Karena yang fatalnya tidak pernah diselesaikan. Nah, saya tidak ingin ke sana. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi Mas Pras menyampaikan, finansial kita, pikiran kita, manajemen stres kita, ini satu-satunya nih, 99 sekian adalah pikiran kita, adalah stres kita. 99 nggak tahu saya angkanya berapa, adalah finansial. Ketika finansial bisa diatasi, Mas Pras, stres tidak ada, nervus vagus tidak galak, nervus 10 tidak galak, ya, gejala-gejala yang tadi tidak ada lagi kerokan, tidak ada lagi obat mah. Nah, persoalannya adalah sudah terlanjur nih, Mas Pras, sudah puluhan tahun sudah terjadi, di teman-teman juga sama, sudah punya umur katakanlah, bukan anak remaja lagi. Sudah terlanjur membiasakan gitu. Aduh, nggak enak nih. Kalau udah mulai mual nih, saya minum obat mah. Baru saya enak makan. Atau kebalikannya, setelah makan tembak lagi dengan obat. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Hanya menunggu waktu silent killer akan meletus di satu titik. Atau di satu waktu. Jadi ke sana Mas Pras, selesaikan pola pikir kita, sehatkan, dan sehatnya itu adalah pertama dengan finansial. Jadi kalau One More Internasional dengan sistemnya, sekali lagi dengan sistem yang luar biasa, tolong bantu teman-teman, sekali lagi bantu teman-teman untuk menghasilkan finansial, sehingga beban stresnya, satu faktor, dan itu adalah faktor yang dominan sekali, bisa selesai. Ini mohon maaf nih, saya harus cerita lagi nih. Hari ini atau kemarin ada kehilangan motor, atau ada bermasalah dengan dan sebagainya, sampai hilang semuanya, stresnya luar biasa. Tolong fokus dengan program marketing plan-nya, apa yang diceritakan oleh teman-teman senior. Di sana ada, kalau saya pantau sekarang bangga nih, karena dari Lubuk Linggau ceritanya udah menjerit minta ampun, dari Bengkulu sudah menjerit, dari Bali sudah luar biasa, Pak Fatahudin, Pak Ustadz di Makassar luar biasa. Maka itu yang akan bisa menyelesaikan finansial, akan menyelesaikan stres kita. Ketika stres berkurang, nervus vagal atau nervus nomor 10 itu akan bersahabat kita. Dia tidak galak lagi. Seluruh organ, ingat loh, itu organoprotektif. Dan itu ada di produk One More Internasional. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting. Silakan, saya kembalikan lagi kepada Mas Pras. Oke. Mas Pras, silakan. Baik, terima kasih dokter. Siap. Ini luar biasa ini topik malam hari ini, Dok. Jadi memang ada kaitan dengan ekonomi lagi nih jadinya. Karena stres itu memang yang mendasari ya. Kalau kita stres itu menyebabkan asam lambung naik, kemudian ya membahayakan nyawa kita ternyata gitu. Jadi dan tidak bisa cukup kita meremehkan hanya dengan cukup dikerok atau cukup minum tolak angin atau kita betul. Ya. Iya, rata-rata kebanyakan orang kan mengambil gampangnya saja. Oh, saya masuk angin, minum antangin gitu kan, beli antangin di warung dengan harga Rp1.000, tapi resikonya yaitu death gitu ya dok. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, baik. Artinya adalah serius sekali, sangat serius sekali. Betul sekali dok. Baik Bapak Ibu, terima kasih, ini sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan dok. Ini sudah saya rangkum, sudah yang masuk pertanyaan di kolom chat ini
Ini hanya yang kami tulis ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke. Tidak bisa Oke. kami sampaikan semua karena yang tidak menyebutkan nama serta asal kota kami tidak bisa merangkum ke dalam pertanyaan. Dan ini kemungkinan tidak mungkin kita bisa bahas semua karena banyaknya sekali antusiasme daripada Bapak Ibu yang sudah menyimak ya daripada materi Pak Dokter malam hari ini, sangat luar biasa. Baik Dokter, ini pertanyaan yang pertama, ini sangat menarik juga ini Dokter, karena ini berkaitan dengan kecintaan para pria, Dok. Ada hubungannya dengan minum kopi. Iya, ini selamat malam Dokter, saya Rudi dari Bogor. Nah, ini orang Bogor juga, Dok, sama kayak kita nih. Dia bertanya beliau, katanya, kenapa ya kalau minum kopi langsung perih dan mual, Dok? Nah, ini mungkin dari pertanyaan Pak Rudi dulu, nanti baru kita menyambung ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan ditanggapi, Dokter. Terima kasih. Kopi adalah produk yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Yang Maha Penyembuh. Sekali lagi, pahitnya kopi, hitamnya kopi, itu diciptakan, tidak ada perdebatan di sana. Jadi tidak ada nilai negatif di dalam kopi. Sekali lagi, tidak ada nilai negatif di dalam kopi atau di dalam biji kopi maupun bungkusnya. Sekali lagi, kulitnya kopi itu dahsyat karena diciptakan oleh Yang Maha Dahsyat. Ketika seseorang mengkonsumsi kopi, dalam hal ini minum kopi, kemudian terjadi sesuatu di dalam perutnya, maka yang harus dipertanyakan adalah perutnya bermasalah. Itulah penyakit mah. Jadi dia akan menghindar kopi, dia akan menghindar cabai rawit, dia akan menghindar. Dan kejadiannya, sekali lagi kejadiannya tidak sesederhana itu. Karena itu sudah tanda. Harusnya ketika minum kopi, apalagi kopi, kita bicara minum kopi adalah kopi murni ya, tidak ditambah ABCD. Kalau ditambah ABCD lebih bermasalah lagi. Oh. Persoalannya ada di sana. Jadi tidak bicara cappuccino, tidak bicara capu latte, tidak bicara krim, tidak bicara susu, tidak bicara gula, dan seterusnya. Dan tidak bicara enak. Ingat loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan menciptakan kopi rasanya pahit. Tidak ada kalimat yang lainnya. Jadi kalau kita merubah, nah sama dengan yang tadi Mas Pras. Ya, kalau kita minum air santan fresh nih, belum apa-apa nih. Dagingnya kelapa diambil, diparut, kemudian jadi santan. Itu adalah fresh milk, coconut fresh milk. Setuju ya? Susu yang berasal dari kelapa. Diminum, itu dahsyat hasilnya. Jadi bukan masuk dulu untuk membuat sayuran kita menjadi lodeh. Paham sekarang? Dipakai untuk membuat makanan bersantan. Nah, itulah yang terjadi, berarti merubah. Sekali lagi, merubah. Saya tidak mau pahit, tapi saya pengen kopi. Yang didapat apa? Lambungnya sakit. Yang didapat apa? Serangan jantung. Karena tidak mendapatkan manfaat dari kopi yang pahit. Tapi dirubah dulu kopinya. Stres harusnya selesai dengan kopi. Orang akan mencari kopi, salah satunya kan, aduh pusing-pusing, ada kopi nggak nih? Tapi yang diminum bukan kopi yang sehat. Maka stres juga nggak selesai. Finansialnya juga tidak dapat. Sudah sakit, minum kopi, tambah bermasalah, perutnya juga sakit, tidak bisa mengejar apa yang diharapkan. Finansialnya tidak akan ketemu. Konsentrasi pekerjaan akan bubar semua. Jadi ini adalah catatan penting ketika kita mulai berbicara kopi, karena kopi akan masuk dalam mulut kita, berarti kita berbicara di makanan, Mas Pras. Teman-teman sekalian tolong menjadi catatan. Ketika ada makanan yang masuk dalam perut kita dan perut kita teriak, maka itu tanda-tanda, sekali lagi mohon jadi catatan penting. Tanda-tanda kita sedang berhadapan atau akan menghadapi penyakit serius yang disebut sebagai silent killer. Kalau kita makan mangga yang asam, kita makan jeruk yang asam, ingat loh, asamnya, tidak enaknya itu bukan orang yang membuat. Bukan petani yang membuat.
Atau pedas, katakanlah. Sekarang kita bicara cabai rawit rasanya pedas. Lada hitam rasanya pedas misalnya. Itu sudah karakternya dan itu sehat. Tapi kalau masuk dalam perut kita dan bermasalah, maka itu tanda. Tanda kita akan menghadapi sebentar lagi serangan jantung. Tanda akan menghadapi bahwa kita bentar lagi kena angin duduk. Jadi nggak bisa selesai dengan kerok, tidak bisa selesai dengan itu kalau minum kopi bermasalah. Artinya, itu protes sudah dilakukan oleh lambung kita. Protes sudah berjalan, Pak. Silakan Mas Pras. Nah, saya yakin akan nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Baik, terima kasih dokter. Jawabannya luar biasa ini. Karena saya juga pecinta kopi, juga kena asam lambung. Jadi sangat menarik ini. Artinya kalau minum kopi ya kopinya pahit. Berarti kan gitu ya dok ya? Kurang lebihnya begitu. Jadi kopinya pahit dan apa namanya ya jangan dicampur lain-lain lah ya. Mungkin baru itu mungkin tidak akan membahayakan lambung kita. Kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan barusan Mas Pras, ini adalah tanda atau mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita makan, ketika kita minum dan teriak lambungnya, maka itu sudah ada keseriusan, penyakit yang serius. Jangan bicara saya sakit lambung, saya asam lambung. Ingat ya, Anda serius. Silakan Mas Pras. Baik, terima kasih dok. Oke Pak Budi mungkin dari Bogor ya, Pak Rudi Bogor nih sudah sangat menjawab kalau menurut saya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Banda Aceh dok. Dari Banda Aceh menyampaikan bahwasanya suami saya kalau sudah stres bawaannya makan terus. Luar biasa ini. Yang ingin saya tanyakan Pak Dokter, sudah berlebihan makan perutnya kemudian kembung, cendawanya berbau banget dan sangat berbau. Dan ketika saya menempel PNG, kenapa perutnya semakin gembung sehingga sesak dan susah bernapas? Ini berarti pertanyaannya ini apakah gembungnya karena PNG atau karena kebanyakan makan ini jadinya kan jadi gitu dok. Silakan Pak Dokter. Ini menarik pertanyaannya nih. Jadi balik lagi seperti yang tadi. Ya, balik lagi ke yang tadi. Ketika ada manfaat yang di dalam kopi, ingat ya, kopi diceritakan oleh Yang Maha Penyembuh. Berarti di sana ada manfaat untuk penyembuhan dari sebiji kopi. Sekarang kita bicara PNG. Kreator One More International menciptakan PNG. Ketika PNG ditempelkan dan makin bermasalah, bukan bermasalah doang nih. Tadi udah bicara stres. Stres saja sudah masalah. Tapi diselesaikan dengan makan banyak. Tapi yang terjadi adalah kembung dan lain sebagainya. Ditempelkan lagi dengan PNG makin jelek. Jadi apa yang terjadi? Sebetulnya apa yang terjadi? Itu memberikan jendela buat kita bahwa persoalan yang bersangkutan itu sangat serius sekali. Sekali lagi, sangat serius sekali kondisinya. Nah, sekarang kenapa demikian? Kenapa sedemikian seriusnya? Karena pilihan. Stres, pilihannya makan. Ada nggak sih kira-kira kalau kita lagi stres, memilih makan? Oke, setuju saya milih makannya, setuju Mas Pras. Tapi ada nggak yang memilih makanan tidak enak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi ketika stres, pasti milih makanan yang paling dia suka. Dan paling suka inilah yang menyebabkan dia terus-menerus kondisi yang sama. Kembung bermasalah, begah dan lain sebagainya. Artinya, makanan enak itulah yang menyebabkan kondisi jeleknya kondisi pencernaan kita, jeleknya lambung kita. Berbanyak-banyak riaknya asam lambung itu karena makanan enak. Kalau stres, kemudian minum kopi dan kopinya murni, apalagi sekarang sekarang karena mohon maaf ya, kita sudah terlanjur jelek. Sekali lagi kita sudah terlalu jelek, selalu berumurnya udah jelek. Oke, kalau jelek, kita tahu PNG berapa ukurannya? Paham maksud 10 saya? 10 kali 13 ya dok. Nah, mungkin nggak kita potong jadi 1 cm 1 cm? Setuju ya? Sampai kecil banget kan 1 cm 1 cm persegi gimana sih? Tapi ketika ditempelkan si kecil itu PNG-nya yang mengandung Korean ginseng,
Gak usah bicara yang lain lah, Korean ginseng dulu, bicara saponinnya, bicara glukosaminnya gak usah. Bicara ginsengnya saja. Harusnya kita dapat manfaat. Demikian juga dengan analognya kalau kita bicara kopi. Lambung saya bermasalah. Boleh. Bisa nggak titrasi dulu? Kopinya sedikit dulu. Kopinya encer dulu. Nah, itulah PNG yang dipotong sampai 1 cm. Nah, yang terjadi pada kasus Aceh pasti PNG tempel, bila perlu 1 lembar ditempelkan. Ini kan dahsyat, Pak. Jadi akibatnya apa? Tangganya tidak dilalui. Yang bersangkutan atau kita sama-sama tidak tahu kondisi sesungguhnya dari perut kita. Jeleknya perut kita seberapa parah. Maka ketika diintervensi oleh Korean ginseng, ketika diintervensi oleh glukosamin, ketika diintervensi oleh saponin, ketika diintervensi oleh kandungan yang ada di PNG, teriak lagi. Nanti berbicaranya, oh ini detox, ini bicaranya healing crisis. Ketinggalan zaman kalau udah ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya hanya ingin memberikan satu isyarat bahwa kalau minum kopi, kalau ditempelkan PNG, kalau ditempelkan melatonin, kalau ditempelkan slim cell, terjadi sesuatu, maka kita harus narik kesimpulan, tubuh kita bermasalah besar, bermasalah serius sekali. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Serius sekali kondisinya. Artinya, yang tahu adalah yang bersangkutan. Kasus Aceh, yang tahu adalah orang Aceh juga. Pertanyaannya, makanan apa yang dipilih? Kalau makanan itu dicoret, tidak lagi dimakan, digantikan dengan makanan yang tidak enak, atau tidak disukai, ingat ya, pahit tidak disukai, setuju kan? Asam tidak disukai, pengennya manis, pengennya yang enak-enak semua. Maka sakitnya tidak akan selesai. Meskipun sekarang saja udah mulai bertanya, ini jangan-jangan gara-gara PNG. Gak mungkin One More International melahirkan PNG dengan keburukan. Setuju ya? Harus setuju nih teman-teman. Tidak mungkin One More International mengeluarkan produk PNG dengan tujuan untuk membuat orang begah, membuat orang sakit, membuat orang negatif-negatif. Gak mungkin. Tolong hubungkan dengan korelasi Maha Penyembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyembuh, tidak mungkin menciptakan kopi untuk nilai kejelekan. Nah, jadi seragam nih sekarang kita pembicaraan. Jadi penjelasannya untuk saudara kita di Aceh, berarti ada masalah serius di dalam tubuhnya. Langkahnya, saya selalu, ini di slide terakhir, harusnya kan selalu slide terakhir, saya tidak menyampaikan slide terakhirnya. Kenapa? Karena solusinya adalah makanan. Rubah pola makan kita, perbanyak buah, sayur, ubi, kacang, biji-bijian, sayuran, itu yang bisa menyelesaikan. Dan kita sudah sekeluarga di dalam One More International, manfaatkan produk semuanya. Oke, sekarang boleh bereksperimen lah, katakanlah. PNG menghasilkan seperti itu, ini bereksperimen. Oke, jangan tempelkan PNG. Atau, ingat ya, 1 cm. Saya ekstrim, langsung potong 1 cm, 1 cm itu ekstrim banget, Pak. Tidak dipotong 4, tidak dipotong 8, potong sampai 1 cm lah, tempelkan sedikit-sedikit. Tapi ada Omevia, tapi ada melatonin plus, tapi ada slim cell. Buat laki-laki ada gentleman night, buat wanitanya ada ladies night, tempelkan. Dengan variatif seperti itu, yang tadinya begah, yang tadinya selesai. Olahraga, istirahat, dan lain sebagainya. Dan dengan target, nah ini yang menarik, kalau sekarang udah berbicara kayak stres dengan target sekarang. Dengan target untuk menghasilkan finansial. Ini jangan-jangan sampai nantinya begini, Mas Pras, bantu saya dong. Ini kebetulan ada calon. Mas Pras jawab, aduh sorry, perut saya lagi begah, kayaknya saya nggak bisa keluar deh malam ini. Tadinya stresnya 1 jadi nambah, Pak. Aduh gagal saya dapat closing, tambah stres lagi. Nah saya tidak ingin ke arah sana. Kita tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh ada yang sakit lambung, apalagi dengan bergejala dan seterusnya. Makanya saya akan selalu mengingatkan, manfaatkan, aplikasikan, tempelkan produk One More International sebelum kita sakit. Sebelum yang tadi di Aceh, sebelum yang tadi keluhan terjadi, sebelum masuk sebelum konsumsi atau sebelum minum kopi bergejala, tempelkan produk One More. Demikian Mas Pras.
Baik, oke, terima kasih dok. Sangat mewakili pertanyaan dari rekan kita yang di Aceh ya. Jadi makanan enak itu tentunya yang bikin asam lambung. Jadi bukan karena ditempel, jadi malah lambungnya ini gitu. Karena tadi di awal memulai Zoom saya juga sampaikan ya, saya punya pengalaman asam lambung. Justru saya tempel, saya bisa kentut, kemudian saya bisa sendawa. Itu berarti kan luar biasa nih produknya One More gitu. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan. Ini saya seleksi aja dok, karena banyak sekali pertanyaannya. Sudah Iya, masuk ada 28 pertanyaan ini dok. wow. Eh Makanan, terkait makanan ini dok. Ini Mhm. pertanyaannya dari tidak menyebutkan kota ya, mohon maaf ini. Oke. Makanan apa yang saya harus konsumsi? Karena Oke. ini saya penderita asam lambung. Ibu Pinah dari Ibu Pinah, tapi kotanya tidak menyebutkan. Nah ini mungkin Jawabannya itu. singkat, Mas Pras. Jawabannya singkat. Makanan apa untuk bisa menyelesaikan asam lambung si A? Si A ya. Artinya adalah sekarang ibu misalkan. Ya. Maka makanan yang kemarin, makanan yang beberapa hari yang lalu, makanan yang tahun lalu, makanan yang bertahun-tahun dikonsumsi, itulah yang menyebabkan dia kondisi saat ini. Maka jangan lagi makan itu. Ganti makanan yang belum pernah dimakan. Bisa diterima ya? Dan rata-rata jawabannya adalah sama. Makanannya apa sekarang? Makanannya adalah buah. Kita nggak pernah makan buah. Sekali lagi, kita tidak pernah makan buah. Ingat ya, kalimat apa namanya? Kata kerjanya adalah makan. Hasilnya adalah kenyang. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian cobalah sekali-kali aja makan buah sampai nggak ada yang makan buah seperti itu. Jadi datang, ambil nggak ini katakanlah kita cuma ada satu macam lah, katakanlah pisang lah. Makanlah pisang sampai baru selesai. Itu baru makan buah. Atau jus. Sekarang, aduh saya nggak bisa. Atau dibuat jusnya juga sama nih. Jusnya juga tidak ditambah apa-apa kecuali buah atau sayur dan seterusnya. Minumlah jus fresh baru dibuat langsung diminum dan dalam volume atau dalam porsi yang banyak sampai selesai itu tugas kita. Kalau itu dilakukan sama Ibu Pina, dilakukan oleh siapapun, maka dapat. Tapi ingat loh, kita sudah ada luka. Ingat ya, kita sudah ada luka, sudah kronis, apalagi sudah bicara, saya sakit lambung, berarti benar-benar kronis, sudah kronis. Maka nggak bisa dengan cuman menggantikan pola makan. Disitulah hadir produk One More International. Maka aplikasikan PNG, Melatonin Plus, Omnivia, Slim Side, dan seluruhnya. Terjawab ya? Coret Sangat terjawab dok. Ya, lanjut. Oke, terima kasih dok. Nah, ini sangat luar biasa nih. Ada pertanyaan yang saya jadi bikin ketawa ini dok. Tadi ada memang saya sempat dengar materi dokter yang membahas tentang ngorok dok. Nah ini ternyata ada yang nanyain juga ini yang masalah ngorok ini, perngorokan ini dok, ceritanya ini judulnya. Dari ibu atau bapak ya, Meli Palembang. Maaf dokter, saya mau tanya katanya. Kalau mendengkur, nempelin PNG-nya di mana? Soalnya ini suami saya mendengkur, lumayan parah dok. Kalau menurut saya dokter itu, aduh jadi jangan berisik, jadi bikin berisik katanya. Terus ada kaitan pertanyaan juga ini dari Pak Asep Bandung. Masih berkaitan ini saya satukan aja dok, karena berkaitan ya. Dari ini beliau menanyakan, Pak Asep Bandung menanyakan, jadi mendengkur ini bagusnya apakah dibiarkan saja atau kalau orang yang tidak mendengkur suruh mendengkur gitu kalau sudah biasa mendengkur. Jadi biar dia mendengkur atau dibangunkan gitu. Mungkin itu dok. Ini sangat menarik ini dok, tentang ngorok judulnya ini. Silakan dokter. Mendengkur atau ngorok itu adalah nyanyian malam. Nyanyian orang sedang tidak bernyanyi karena tidak suaranya sama ini. Ya. Nyanyiannya sama karena apa? Karena adanya getaran atau
bekerjanya pita suara dalam konteks yang tidak sedang bicara, dalam konteks yang sedang tidak bernyanyi, dalam konteks tidak sadar. Setuju ya? Terjadilah dengkuran. Artinya apa berarti? Di sana ada, coba perhatikan, di sini ada lubang osofagus kita, ya. Sekali lagi ini ada osofagus kita. Kemudian ada lagi lubang tenggorokan kita. Ada saluran udara. Kita tidur antara inspirasi dan ekspirasi keluar itu ada tetap. Celakanya, sekarang celakanya lagi, dia napasnya udah pakai mulut mendengkur itu. Artinya melibatkan pita suara. Pertanyaannya sekarang, kenapa sampai terjadi bunyi dengkuran? Karena inflamasi, karena ada peradangan. Jadi peradangan osofagus yang terus-menerus atau reflux osofagus sampai terjadi osofagitis, sampai terjadi peradangan di osofagus, maka akan juga meradang. Tadi ingat ya kalimatnya, tadi ada jelas-jelas. Manifestasi dari GERD. Ada laringitis, ada faringitis, sampai ke pneumonia. Artinya adalah awalnya adalah lambung, naik sampai terjadi peradangan pada osofagus, terjadi juga peradangan pada faring-laring kita atau saluran pernapasan bagian atas. Maka peradangan kronis inilah yang menghasilkan, harusnya lubangnya, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat. Untungnya saya ada cahaya dari atas. Ya, bisa dilihat tadinya lubangnya seperti ini, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada dengkuran sama sekali. Tapi karena ada peradangan, maka ini meradang nih. Yang terjadi adalah lumennya, lubangnya mengecil. Ketika mengecil seperti ini, seperti halnya kita meniup trompet. Maka Bapak, Ibu yang mendengkur berarti selama tidur dia sedang meniup trompet. Artinya di sana ada peradangan kronis, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang mendengkur berarti punya persoalan asam lambung yang serius. Sekali lagi serius, Bu, dan itu dihadapkan atau berhadapan dengan silent killer. Penyakit yang tidak bergejala tapi mematikan. Karena golden periodnya sangat pendek sekali. Sekali lagi, golden periodnya sangat pendek sekali. Kalau tidak bisa diatasi pada saat serangan, selesai tugas kita di dunia. Itulah yang diceritakan sama Mas Pras, teman, saudara, dan seterusnya tiba-tiba hilang. Jadi artinya mendengkur itu ada korelasi erat sekali dengan peradangan kronis. Yang awalnya dari lambung, naik osofagitis, peradangan osofagus atau kerongkongan, ke tenggorokan kita, mempengaruhi lubang, mempengaruhi pita suara. Pertanyaan berikutnya, apakah harus diselesaikan? Harus diselesaikan. Tidak boleh ada mendengkur dengan membalikan posisi, posisinya lebih miring. Lambungnya juga, ingat loh, saya nanti Pak Ustadz Pak Tahudin Makassar, tolong diluruskan. Kenapa harus miring? Kenapa miringnya harus ke kiri atau ke kanan? Tolong diluruskan. Artinya apa? Karena ada posisi lambung di sebelah kiri kita. Ada posisi jantung di sebelah kiri kita. Maka ketika miringnya, nah ini miringnya adalah ke arah kanan, itu sudah mengistirahatkan lambung kita, memberikan kesempatan pengosongan lambung, memberikan tidak terbebaninya jantung kita. Padahal mendengkur adalah tanda, padahal asam lambung tinggi. Jadi korelasi mendengkur adalah sakit. Sleep apnea sudah dialami sama Mas Pras. Tiba-tiba saja 1:30. Itu adalah sleep apnea. Mendengkur pun akan sangat erat sekali dengan sleep apnea. Sesak ketika tidur. Ya, harusnya kan tidak ada nyesek. Nyesek itu pasti lagi berantem, lagi stres mental yang luar biasa. Ini lagi istirahat loh. Betul. Itu dekat sekali dengan kematian. Sleep apnea yang tidak bisa dibangunkan, sleep apnea yang tidak bisa disadarkan lagi, hilang. Saya
di Sanbe Pharma, karyawan Sanbe Pharma, terjadi kelainan seperti itu. Sleep apnea, kemudian tewas. Jadi mendengkur adalah tanda vital, tanda serius, bukan asal. Serius betul-betul adanya sesuatu yang berhubungan dengan organ penting kita. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, diabetes kita. Karena tadi ada korelasi antara brain, sekali lagi stres, brain dengan saluran pencernaan. Berhubungan dengan liver, berhubungan dengan pankreas. Jadi mendengkur erat sekali dengan diabetes, mendengkur erat sekali dengan hiperkolesterolemi, mendengkur erat sekali dengan stroke, mendengkur erat sekali dengan serangan jantung. Segera selesaikan. Penyelesaiannya gimana? Balik lagi yang tadi. Makanan apa yang di sekian puluh tahun dikonsumsi, itulah yang menyebabkan mendengkur. Jadi mendengkur adalah tanda vital. Tanda serius kita bermasalah. Rubahlah pola makan, ganti makanan kita, gunakan PNG. Jawaban terakhirnya itu. Mantap. Oke, terima kasih dok. Jadi rupanya mendengkur itu juga jangan dianggap remeh ya. Selain kembung, bekah perut tadi ya mungkin ya. Sudah sangat menjawab ya tadi rekan kita yang dari Makassar. Kemudian ini selanjutnya ada pertanyaan, kemungkinan ini kalau dari pertanyaannya dok, ini beliau ini kayaknya perawat atau kemungkinan juga ini tenaga medis lah yang jelas. Karena beliau menyampaikan ini bernama Asri Tawang. Bernama Asri Tawang bertanya ini, saya menangani penderita asam lambung. Jadi menangani berarti beliau ini kayaknya perawat ya, perawat atau tenaga medis. Asam lambung yang berbulan-bulan tidak bisa menjalani tugas sebagai guru. Nah, oh rupanya ini pujian dok. Ini ada komentar positif ya, tapi ada pertanyaannya juga. Bahwasanya ini kabar baiknya setelah menggunakan PNG Slim Style dan B12, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengajar lagi. Nah, saya harus acungin 2 jempol saya nih, kalau ada jempolnya lebih saya acungin lagi. Iya, tetapi ini ada masalah baru dok, makanya beliau bertanya ini. Setelah itu jadi intinya asam lambungnya sudah selesai. Nah, tapi ada masalah baru nih yang beliau tanyakan. Masalah yang dihadapi sekarang dok adalah haidnya sudah 1 bulan. Haid dan darahnya haid itu keluar berwarna hitam. Nah, apakah darah hitam yang keluar itu adalah proses pembersihan racun yang ada dalam tubuhnya atau seperti apa? Ini mohon penjelasannya dok. Silahkan dokter. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Mas Pras, Pak Taufik, Pak Julius, atau siapapun yang hadir malam ini, karena ini masih stay dengan 479 orang, tolong pahami bareng-bareng sama kita. Kita lagi bicara lambung, tapi ternyata ada masalah, ini seolah-olah masalah baru, padahal bukan masalah baru, Mas Pras. Ini masalah akumulatif, ini sudah terjadi. Jadi orang dengan bermasalah, dengan ngoroknya, sekali lagi ya, dengan ngoroknya, dengan asam lambungnya, itu pasti organ lainnya, termasuk organ reproduksi, itu juga bermasalah. Jadi konteks yang sama akan diikuti oleh organ lain, perburukan organ lain. Pola pikir kita ini punya PNG, punya stem cell, ingin menyelesaikan asam lambung. No. Ketika diaplikasikan, ingat loh, transdermal delivery system loh. Artinya ketika ditempelkan PNG, Omevia, atau slim cell, maka seluruh organ akan mendapatkan manfaat. Ingat ya, one more tidak bicara mengenai obat mah, tidak bicara obat dysmenorrhea atau kelainan menstruasi. Tidak. Bicaranya adalah nutrisi untuk memperbaiki seluruh organ. Baik saluran pencernaan dengan lambungnya, maupun organ reproduksi. Nah, sekarang pertanyaannya ini harus dikorelasikan dengan, sekali lagi, dengan yang tadi kita cerita dari awal. Ada orang yang minum kopi, lambungnya sakit. Ada orang yang ditempelkan PNG dan stem cell dengan vitamin B12 plus, ternyata berdarah-darah. Sama nggak kira-kira? Sama, Bapak Ibu sekalian. Organ reproduksi berhubungan dengan lambung.
Jadi kalau lambungnya bermasalah, organ reproduksinya juga bermasalah. Nah, sekarang dok, ada pertanyaan mungkin, dok, kenapa tidak selesai semua dok ketika ditempelkan? Nah, ini yang jadi pertanyaan yang menarik. Karena paradigma kita berpikirnya saya sakit lambung saja. Ingat loh kalimatnya loh. Padahal ketika dicek semuanya, ginjalnya berat, livernya berat, paru-parunya berat, jantungnya berat, organ reproduksinya juga parah. Kenapa demikian? Karena kita masih punya orientasi hanya kepada produk PNG, hanya kepada produk one more. Saya tidak ingin ke sana, Bapak Ibu sekalian. Hasil akhir kenapa dia asam lambung dan kenapa bermasalah dengan organ reproduksinya, meskipun mungkin catatannya, kan tadinya biasa-biasa saja. Iya, karena memang tidak memberikan gejala. Yang serius itu tidak pernah berbisik, apalagi berteriak. Berbisik pun tidak loh, tidak ngasih tahu sama kita. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Kanker rahim. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kanker serviks. Kanker ovarium. Itu jadi tanda-tanda. Karena tidak pernah dikotak-atik. Karena tidak ada gejala sama sekali. Taunya kapan? Setelah stadium 3, setelah stadium kemana-mana, setelah metastasis kemana-mana. Artinya, tangga yang kita diskusikan, balik lagi sekarang. Kenapa demikian? Nggak usah risau. Tetap gunakan PNG, stem cell, B12 pas karena adanya itu, silahkan manfaatkan itu. Kalau ada, silahkan kombinasikan lagi dengan omega, melatonin, dan seterusnya. Tapi tolong, rubah pola makan. Karena biang keladinya ada di sini, Mas Pras, Bapak Ibu sekalian. Biang keladinya adalah masih tidak selesai. Kejelekannya ada di mulut kita. Rubah pola makannya, ganti makanannya, manfaatkan. Demikian Mas Pras. Oke, Mudah-mudahan bisa kasih, jawab dok. semua. Sangat menjawab dok pertanyaannya. Luar biasa. Oke, jadi bukan semata-mata faktor penempelannya, karena sudah menumpuk itu. Jadi ya begitulah akibatnya. Tadi ada keganjilan tentunya ya. Kalau sudah berlama-lama kita sepelekan, terus kita tempel, ya seperti itu terjadinya di antar. Tetapi tidak terjadi ke setiap individu ya. Tidak semua orang akan terjadi seperti itu. Nah, baik dokter. Ini selanjutnya waktu kita ini kurang lebih 15 menit lagi dokter. Tapi pertanyaannya ini terus-menerus banyak, semakin malam justru semakin menarik ini, semakin luar biasa nih antusias dari Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi benar-benar ingin benar-benar belajar dari Pak Dokter ini. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Garut, dokter. Nah, ini bernama Bapak Tri Garut, mau tanya, ini kebetulan anak beliau ini terkena asam lambung dan sudah di USG. Tapi hasilnya kata dokter bagus dan menyarankan di endoskopi. Apakah itu perlu? Terima kasih, katanya gitu. Silahkan dokter. Nah, tadi saya udah ada gambaran, ada endoskopi. Ya, USG berarti tidak intervensi. Artinya tidak sampai dimasukkan alat ke dalam. Endoskopi akan dimasukkan. Bapak Ibu sekalian, alat-alat itu atau seluruh sistem untuk pemeriksaan itu adalah alat bantu buat seorang dokter. Bahkan seorang dokter ahli perlu alat bantu itu untuk meyakinkan ke sana. Saya tidak tahu anaknya ini umurnya berapa, tapi yang pasti kemungkinan 12 tahun ke atas. Katakanlah dewasa anaknya. Kalau sudah 12 tahun ke atas, berarti makanannya, ingat ya, anak kecil itu tidak pernah memilih loh. Dikasih makan apapun, mau manis, mau pahit, mau apa, pasti dia telan. Karena dia belum dewasa, belum memilih. Kenapa anak yang disampaikan kasusnya Pak Asep dari Garut ini bermasalah? Karena sudah memilih makanan. Dan pilihan makanannya adalah persis seperti yang diajarkan sama orang tuanya. Yaitu makanan yang disukai. Makanan lezat. Bisa diterima ya statement saya. Orang tuanya pun sama. Akan memilih makanan enak. Maka anaknya pun akan memilih makanan yang enak. Sehingga bermasalahlah di lambung. Bermasalahlah perutnya, nggak usah bicara lambung dulu lah. Ketika di USG, gambarannya tidak tampak nih, peradangannya tidak serius. Kemudian disarankan endoskopi, silahkan dilaksanakan endoskopi. Bahkan pada akhirnya biopsi. Kita akan melihat betul-betul
lapis demi lapis dari lambung kita ada masalah atau tidak. Tapi saya yakinnya tanpa pemeriksaan, sekali saya yakin tanpa pemeriksaan pun memang itu sudah bermasalah. Sekarang pertanyaannya kepada saudara kita di Garut, mau diperiksa atau action sekarang? Bisa diterima ya? Kita melakukan tunggu dulu pemeriksaan atau action kita? Kalau action sekarang saudara Pak Asep, Garut, ajari anak kita makanan lain selain makanan yang sekian belas tahun dikasihkan ke dia. Ajarkan anak kita untuk menyukai beraneka ragam buah. Ajarkan anak kita untuk buatkanlah sekarang. Buatkan satu jus dari sayuran katakanlah, tapi enaknya minta ampun karena kombinasi. Kombinasi ya, fresh kombinasi, tidak ada tambahan rasa. Kalau perlu manis berarti cari sayur atau buah yang sangat manis, maka kita akan mendapatkan manis. Kombinasi itu dibuatkan, dirubah, dan kita punya produk One More. Gak usah ragu. Tempelkan One More, selesai. Demikian Mas Pras. Oke, terima kasih dok. Luar biasa ini. Jadi kata Pak Dokter ini mau nunggu hasil pemeriksaan dulu, sambil nunggu diem sambil ngerasain sakit gitu kan. Atau mau langsung action gitu. Apa susahnya sambil menunggu action aja, nggak apa-apa gitu kan mungkin ya dok ya. Toh juga produknya tinggal tempel kok, nggak perlu disuntik, nggak perlu nunggu orang ahli medis gitu kan. Artinya ya boleh kita sambil menunggu hasil pemeriksaan. Tentunya kalau mau menggunakan produk ya silakan saja. Tidak ada efek samping ini kan, transdermal itu herbal semua menurut Pak Dokter tuh semua isinya herbal dan tidak ada sama sekali mengandung bahan kimia. Betul. Baik dok, terima kasih. Dari tadi setelah dari ini kita dari Garut ya, kita lari ke kota Yogyakarta dok. Siap. Dari Garut kita ke Yogyakarta, kita jalan-jalan nih. Selamat malam dokter, saya Enggar dari Sleman, Yogyakarta. Ini tetangganya Pak Julius ini. Ya, istri saya sakit asam lambung. Kemudian lantas giginya itu banyak yang keropos. Dan apakah ini ada hubungannya dengan asam lambung? Karena asam lambung giginya jadi banyak yang keropos. Matur suwun dokter, mohon penjelasannya katanya. Dari Yogyakarta ya, Sleman. Saya balikin lagi ke materi tadi, Mas Pras. Saya share lagi ya. Tolong lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Ini aja slide nomor 2 aja, nomor 3 aja. Tolong perhatikan. Betapa lambung kita tuh, sekali lagi, betapa lambung kita tuh sangat erat sekali dengan gigi. Sekali lagi, sangat erat sekali dengan gigi kita. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, ini adalah yang tidak bisa kita lepaskan. Dari slide di sini aja udah kelihatan sekali. Ya, bahwa gigi ini bermasalah karena lambung bermasalah. Jadi mana duluan nih giginya yang bermasalah atau lambungnya yang bermasalah? Sama Mas Pras. Jadi asam lambung akan mempengaruhi gigi. Gigi artinya adalah pemanfaatan rongga mulut kita dengan mengunyah yang baik sampai keluar liur yang banyak, itu akan memperingan kerja saluran pencernaan selanjutnya. Bisa diterima ya? Karena sangat berhubungan sekali. Sangat-sangat berhubungan sekali dengan kondisi di rongga mulut kita. Maka di sana ada dental karies, berarti ini gigi berlubang, peradangan gusi yang tidak selesai-selesai, bahkan terjadinya abses, bernanah-nanah nih. Akibat dari mana? Akibat korelasi dua ini, rongga mulut dengan lambung atau pencernaan selanjutnya. Jadi ini erat sekali. Lalu apa yang mesti dilaksanakan? Karena sini sudah jelek giginya, berarti gigi diselesaikan, tapi tidak menyelesaikan masalah kalau tidak lagi merubah makanannya, tidak merubah habitnya, bagaimana kita memanfaatkan mulut kita dengan baik, demikian juga dengan menjaga atau memberikan kesempatan kepada pencernaan selanjutnya dalam hal ini lambung untuk bisa lebih sehat. Semoga jawabannya langsung ke sana Mas Pras. Oke, terima kasih dok. Jadi memang berkaitan nih. Sangat berhubungan sekali, tapi kita tidak melihat siapa yang duluan. Betul. Kita tidak perlu mencari, itu adalah lingkaran setan yang harus di-stop di titik manapun, harus benar-benar dilakukan. Demikian Mas Pras. Baik, terima kasih dokter. Satu pertanyaan lagi ya, kemungkinan ini karena waktunya sudah
lumayan ini kita sudah kurang lebih 2 jam dok, nggak kerasa karena materinya sangat menarik dan sangat luar biasa dan Amin, amin. banyak sekali nih aspirasi dari teman-teman yang hadir di ruangan Zoom sudah pertanyaannya luar biasa banyak dan mohon maaf kalau tidak bisa kita bahas satu persatu. Nanti Betul, kemungkinan di kemudian hari nanti akan ada materi-materi lanjutan dari Pak Dokter. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan yang mungkin saya gabungkan karena berkaitan dok. Yang Siap. pertama dari Tara Makassar, yang kedua dari Ibu Dr. Samsia. Ibu dokter, seorang dokter, ya Bu Dr. Samsia dari Gorontalo. Yang pertama ini Tara dari Makassar ini bertanya apa beda sakit di ulu hati akibat mah dengan sakit ulu hati akibat gangguan jantung. Mana yang lebih menyebabkan sakit pada ulu hati, stres pikiran atau salah makan. Kebanyakan makan cabai, kopi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan Ibu Dr. Samsia, apa bedanya sakit mah dan sakit asam lambung begitu. Ini berkaitan sekali. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ini luar biasa nih pertanyaan yang terakhir ini yang menarik sekali. Menarik sekali kenapa demikian? Karena bicaranya di gejala. Jadi yang dipertanyakan gejala. Artinya apa coba? Berarti kita lagi nunggu bergejala nih, nunggu sakit ulu hati. Iya. Jadi ingin tahu ulu hati mana yang sakit mah, ulu hati mana yang jantung, ulu hati mana yang sakit batu empedu dan seterusnya. Ibu, bapak sekalian, tolong, apalagi kita bicara dengan kesederhanaan, kita jawab nggak usah serius-serius, kita dengan ketawa aja bicaranya sekarang. Ya, saya tidak ingin ada orang yang sakit ulu hati. Ingat ya, ketika nyanyian sakitnya tuh di sini loh. kita sambil guyon, tapi ini adalah keseriusan yang sejatinya. Artinya kita nggak bisa memilah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya transfer pain. Satu proses di mana mengirim rasa sakit itu ke dalam pusat atau ke dalam saraf yang paling tinggi. Dan saraf yang paling tinggi adalah salah satunya yang saya katakan tadi adalah nervus vagus. Maka sakitnya dari jantung, sakitnya dari ginjal, sakitnya dari usus usus buntu, atau dari inflamasi atau dari peradangan yang lain dari usus bagian bawah katakanlah, tapi bisa juga sampai ke ulu hati. Sekarang kita bicaranya lambung yang dekat banget dengan ulu hati, kemudian di bawahnya ada pankreas dan ada saluran batu empedu atau saluran empedu, maka sakitnya juga sama sakit ulu hati. Tapi itu adalah transfer pain. Yang nilainya sakitnya sama. Persoalannya adalah orang itu betah tidak dengan asam lambungnya. Betah tidak dengan kondisi itu. Sekali lagi saya tidak ingin ada orang yang sakit ulu hati. Karena ulu hati itu adalah pusat, sekali lagi, ini key points kita, ujungnya dada kita. Di titik itulah. Di titik itu pula nervus vagus yang saya tadi ingatkan dari selalu nervus nomor 10, Pak. Itu ada satu pusat di sana yang betul-betul dia ingin memberikan alarm ke dalam tubuh kita. Jadi sakit ulu hati itu alarm. Alarmnya bisa dari jantung, bisa dari lambung, bisa dari liver kita melalui kandung empedunya, bisa terpusat ke sana, bisa dari seluruh organ saluran pencernaan kita, bisa dari, mohon maaf sekali lagi, bisa dari organ reproduksi kita juga. Ingat ya, bagi orang yang sering merasakan, sekali lagi, sering merasakan sakit pada saat menstruasi. Pertanyaan berikutnya, apakah sampai sakit ke ulu hatinya? Sakit juga, Pak. Sakitnya di bawah, tapi ada transfer pain. Ada satu pengiriman sinyal sakit yang harus diterima oleh saraf yang lebih besar. Dan saraf terbesar, saraf sentral, saraf pusat yang ada di dalam perut kita, di dalam rongga dari dada sampai ke bawah organ reproduksi kita adalah nervus vagus yang berpetualang. Sekali lagi yang berpetualang di dalamnya. Maka ketika itu dikirimkan, terasalah sakit seperti demikian rupa. Jadi artinya saya tidak ingin ada nilai ini yang jelek, kalimat-kalimatnya. Seolah-olah kopi itu jelek, seolah-olah cabai itu jelek sehingga sakit ulu hati. Bukan cabainya, bukan kopinya yang jelek, tapi lambungnya yang bermasalah.
tapi organ kitanya yang bermasalah. Bisa diterima ya, organ kitanya yang bermasalah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, daripada kita mencari-cari jawaban ulu hati sakit mana, paru-paru, kemudian ginjal, kemudian lambung, jantung, nggak usah. Lebih baik dari mulai sekarang kita sudah ketemu, kita sudah bersilaturahmi melalui Zoom atau pertemuan ini, jangan pernah ketemu lagi dengan sakit ulu hati. Karena setelah sakit ulu hati, yang terjadi adalah serangan jantung. Yang terjadi adalah gagal nafas, yang terjadi adalah gagal ginjal, yang terjadi adalah diabetes, yang terjadi adalah fatal. Segera action dari sekarang, rubah pola makan yang pernah merasakan sakit ulu hati, manfaatkan PNG, melatonin, Omevia, Slim Cell, Ladies Night, Gentle Night, Sorni. Saya tidak bisa menyambungkan lagi karena memang ini adalah satu kesimpulan akhir. Daripada kita menunggu, mencari, lebih baik kita action sekarang. Jawabannya adalah dengan action. Demikian Mas Pras, mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu kepuasan buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Dok. Luar biasa. Memang pertanyaan yang terakhir ini memang luar biasa sekali. Dan ini juga Dok, mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Masih banyak sekali nih, 443 di ruangan Zoom ini Dok. Luar biasa. Dan yang sudah mengajukan pertanyaan ini sebetulnya sudah lebih dari 30 orang Dok. Hanya terbaca setengahnya saja ini, karena memang kita dibatasi waktu ya, dan saking menariknya dan saking antusiasnya teman-teman, pertanyaan datang terus, luar biasa, sangat menarik malam hari ini Dok. Jadi intinya kami mohon maaf ya kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf, betul Dok, karena kita memang dibatasi oleh waktu ya, dan kita juga masih butuh ilmu-ilmu yang Dokter Setio sampaikan, sangat luar biasa malam ini. Jadi yang awalnya kita berpikir sepele, asam lambung cukup dikerok atau kita kembung cukup minum tolak angin, ternyata wow, hati-hati itu udah sinyal mendekati kontrak habis begitu ya Dok. Akhir perjalanan. Amit-amit. Saya bersyukur sekali Dok. Bersyukur sekali saya bertemu dengan One More, dengan saya habis ditempeleng gitu. Karena memang betul Dok, begitu lambung ini ulu hati sakit itu memang stres berat. Sudah yang dipikir udahlah sebelum saya mati saya harus segera pamitan. Jadi saya bangunkan itu. Keluarga saya bangunkan. Begitu dibangunkan bukannya disodorin obat atau dikasih solusi apa, malah ditempeleng. Sadar kamu bilang apa, istighfar katanya. Kamu bukannya punya tempelan-tempelan itu katanya gitu. Oh iya ya Allah, saya bilang, saya astagfirullahaladzim, saya tempel. Sudah saya bisa kentut, bisa buang air besar, kemudian bisa sendawa itu Dok. Luar biasa memang produk-produknya One More ini. Baik Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu ya telah membatasi kita. Iya betul. Iya, jadi nanti semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan Zoom ini sehat-sehat selalu, karena sudah menerima ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Dokter. Dari tiap minggunya kita mendengarkan terus materi-materi dari Pak Dokter. Ini merupakan buat kita ilmu yang bermanfaat dan untuk bisa diterapkan sehari-hari di kehidupan kita ya. Mungkin sebelum kita akhiri, barangkali Pak Dokter mau menyampaikan closing statement-nya kepada teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Kami persilahkan Dokter. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya bangga sekali lagi bisa silaturahmi. Terima kasih banyak One More Internasional, Mas Pras, Pak Taufik, Pak Julius, dan semua teman-teman yang bisa hadir. Kemudian yang kedua yang saya harus sampaikan lagi, sekali lagi, kita tidak boleh sakit. Kalau tidak boleh sakit, berarti kita harus memelihara kondisi optimal, perform badan kita, fisik kita, pikiran kita, spiritual kita, finansial kita, itu harus menjadi tolak ukur kita sehatnya. Daripada kita belajar banyak, tapi belajarnya yang tidak mendapatkan unsur yang tadi saya sebutkan, lebih baik kita action.
teman-teman sudah tergabung di One More, atau ajaklah siapapun untuk bergabung dengan keluarga besar One More, karena ini akan menyelesaikan banyak permasalahan yang tadi, termasuk permasalahan kesehatan. Jangan menyepelekan simptom, jangan menyepelekan gejala. Ulu hati, mual, muntah, begah, makan salah, tidak makan, telat makan salah, itu sudah, ingat ya, masa kontraknya udah mau berakhir. Jadi segera selesaikan dengan action, bukan dengan yang lain. Actionnya adalah makanan harus dipilah, makanan harus disiasati lagi, pilihan makanan harus dirubah. Dan jangan pernah bertanya lagi dengan produk One More. Kenapa saya katakan jangan bertanya lagi? Karena One More Internasional sudah menyediakan luar biasa. B12 plus atau vitamin B12 itu dahsyat untuk tubuh kita, makanya dipilihkan ke sana. Demikian juga dengan vitamin D atau yang ada di dalam dekamin, itu juga satu pemilihan yang luar biasa. Jadi tidak perlu nunggu waktu lagi. Kalau teman-teman di sini ada Dokter Is, di Tegal ada Dokter Mercy Sindek, kemudian ada dokter tadi juga sama. Ayo kita gaungkan, tidak bicara obat, tidak bicara kimia, tidak bicara konsumsi yang lain, bicaranya adalah transdermal delivery system. Karena ini menjadi pilihan kita untuk finansial, untuk fisik, untuk psikis kita, untuk semua kebutuhan kita. Mudah-mudahan closing statement-nya memberikan kegairahan buat teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Dokter. Malam hari ini materinya, ilmunya sangat bermanfaat sekali buat kita yang hadir di ruangan Zoom ini. Tadi sudah mencapai hampir 500-an Dokter. 496 sekian Dokter. Luar biasa antusiasme dari teman-teman dan beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga terima kasih kepada yang sudah bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali ya, tidak bisa dijawab semuanya. Kami doakan dokter selalu senantiasa sehat, selalu senantiasa energik ya. Amin. Ngomong-ngomong dokter tadi menyampaikan dari Bogor ke Bandung, kemudian sekarang sudah ada di Surabaya, luar biasa ini. Pak Dokter besok sudah ada. jadwal saya ada di Kota Sampit. Ada di Sampit. Dari Surabaya hari ke Senin Sampit. Saya ada di Probolinggo. Masya Allah, luar biasa. Dokter tapi sudah sepuh tapi masih kelihatan energik dan beliau tidak pelit ya dalam membagi ilmunya sampai kemana-mana ya, dari kota pindah ke kota karena ingin mendampingi beberapa rekan-rekan kita yang ingin mendapatkan ilmu dari Pak Dokter Setio ini. Kita doakan teman-teman kepada Pak Dokter, semoga Pak Dokter senantiasa sehat, diberikan keberkahan, keselamatan dalam perjalanan, dan bisa setiap minggunya membagikan ilmunya lagi kepada kita. Karena jujur kita di sini semua haus dengan ilmunya Pak Dokter yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Alhamdulillah acara telah selesai ya. Baik, kita mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan baik dari tutur kata, tutur bahasa kepada Bapak Ibu sekalian, dan baik dalam pelayanan menyampaikan materi maupun pelayanan dalam menyampaikan beberapa pertanyaan yang belum kejawab. Kami mohon maaf. Terima kasih dari kami, mohon maaf sekali lagi. Semoga kita bertemu di session berikutnya dan di minggu berikutnya dengan materi-materi Pak Dokter Setio yang sangat luar biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mari Bapak Ibu kita ketikkan angka 99. Terima kasih banyak. Yo. Sambil kita dengarkan lagu berikut ini. Kita ketik angka 99 untuk apresiasi Pak Dokter Setio. One more touch your life. Saya akan open mic, teman-teman silakan yang mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter. Silakan, boleh open mic, bebas.
kemarin gitu loh Mas. Selamat kasih, Pak Dokter. Dokter Setio. Terima kasih Pak Dokter ilmunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter Setio. Sehat selalu. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter. Jangan lupa minum kopi. Makasih Dokter Setio. Makasih Mas Pras. Luar biasa.